Peduli Liga 2 dan Liga 3, Barasaki Indonesia, Kopi Mos dan Marawa Rental Auto gelar friendly match. Balai Gurah Minang 1. Sebagai bentuk kepedulian terhadap mandeknya pelaksanaan Liga 2 dan Liga 3, Barasaki Indonesia, Kopi Mos dan Marawa Auto Rental gelar friendly match Selasa 25 Januari 2023. Bermain di lapangan sepak bola Balai Gurah Ampe Angke, Kabupaten Agam, owner Barasaki Indonesia, Aji Wijaya yang tergabung dalam klub kampung halamannya Persebal FC, menjamun Laskar Barapi Taruih Kopi Mos FC. Hadirnya pemain-pemain profesional di Persebal seperti Fahri Alhayani, Mardiono, Vino Adrianas, dan Dadang Trisismon membuat laga sore itu menjadi lebih menarik. Sementara itu di kubu Kopi Mos hadir dengan materi-materi utamanya seperti M. Yasser, Khairul Amin, Zulhendra, dan Yogi Andriko. Kehadiran ex-timnas futsal Yudi Patra di barisan depan Kopi Mos memberikan warna berbeda di alur serangan Kopi Mos. Begitu juga owner Marawa Auto Rental Alan Dirga menjadi bagian dari tim Kopi Mos FC. Laga friendly match Persebal versus Kopi Mos berkesudahan 1-3 untuk keunggulan Laskar Barapi Taruih. Gol kemenangan Kopi Mos dicetak oleh Ilham Dani Ananta, Yudi Fidik, dan Devrian Zuandra. Sedang gol balasan tuan rumah dicetak oleh penyerang PSCS Cilacap, Fahri Alhayani. Setelah peluit babak pertama dibunyikan, Kopi Mos FC langsung memberikan tekanan kepada Persebal FC. Lewat skema umpan panjang, Laskar Barapi Taruih membuat barisan belakang dari Persebal kewalahan. Beberapa peluang tercipta melalui Yudi Fatra, namun penyelesaian yang tidak matang belum mampu membuat gol bagi Kopi Mos. Di menit 20, Kopi Mos FC mendapatkan tendangan bebas di depan gawang Persebal. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Khairul Amin mengenai tiang gawang dan belum menghasilkan gol. Tidak ingin bermain di bawah tekanan, Persebal terus berusaha membangun serangan melalui Vino Andrianas dan Fahri Alhayani. Beberapa kali Fahri berhasil merepotkan lini pertahanan Kopi Mos FC yang dikawal Dimas Adiputra dan Yudi Fidik. Cukup banyak peluang yang berhasil diciptakan, namun penyelesaian yang belum maksimal gagal membuat gol bagi Persebal FC. Memasuki menit ke-27, Kopi Mos FC berhasil memecah kebuntuan. Diawali long pass dari Zulhendra Rial ke M. Yasser, gelandang flamboyan tersebut melepaskan umpan tarik ke kotak penalti yang mampu diselesaikan dengan baik oleh Ilham Dani Ananta. Skor 1-0 Kopi Mos FC unggul atas Persebal FC. Tertinggal 1 gol, Persebal FC terus meningkatkan serangan. Pergerakan Nyong Ambon Rahmat Rifai yang menyisir sisi kiri pertahanan Kopi Mos FC memaksa Dimas Adiputra harus melanggar pemain PSKB Bukit Tinggi tersebut di dalam kotak penalti. Fahri Alhayani yang mengambil eksekusi penalti berhasil memperdaya gawang kiper Kopi Mos FC yang dikawal Yogi Andriko. Skor 1-1 bertahan hingga istirahat babak. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin tinggi. Beberapa kali benturan tidak bisa dihindarkan. Sebuah benturan terhadap pemain Kopi Mos FC Ilham Dani Ananta membuat mahasiswa peternakan Unan tersebut bermain tidak bisa melanjutkan pertandingan. Pemain muda Iqbal masuk mengisi pos yang ditinggalkan Ilham. Usai kejadian tersebut, saling jual beli serangan tak terelakkan di antara kedua tim. Barisan pertahanan Persebal FC yang dikawal Dadang Trisismon cukup kerepotan menghalau serangan yang dibangun Yudi Fatra, M. Yasser, dan Devrian Zuandra. Memasuki pertengahan babak kedua, Kopi Mos FC berhasil menambah keunggulan melalui tendangan keras Yudi Fidik dari luar kotak penalti. Skor 2-1 untuk keunggulan Kopi Mos FC. Kopi Mos bawa tangan bola. Oper kepada nomor punggung 10, kapten dari Persebalasan Kopi Mos. Coba bagian teman, langsung masih Kopi Mos. Langsung tendangan langsung. Tak mau kehilangan muka di depan publiknya, Persebal FC terus mengurung pertahanan Kopi Mos. Fahri Alhayani dan Mardiono silih berganti mengancam gawang Kopi Mos. Kesigapan kiper Kopi Mos Yogi Andriko berhasil menepis beberapa kali peluang emas Persebal FC. Alih-alih memperkecil skor, Persebal justru kembali percolongan. Devrian Zuandra benar-benar menjadi momok bagi Persebal pada laga sore itu. Si Japang ini berhasil menyelesaikan dengan baik umpan 1-2 M. Yasser. Skor 3-1 untuk keunggulan Kopi Mos bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, owner Barasaki Indonesia Aji Wijaya mengatakan bahwa selain sebagai sarana silaturahmi, friendly match sore itu juga ingin mengusung optimisme agar Liga 2 dan Liga 3 kembali bergulir. Senada dengan Aji, Vino Andrianas, pemain Semen Padang FC, juga menginginkan PSSI dan PT LIP satu suara untuk memajukan sepak bola Indonesia. Intinya, Liga 2 dan Liga 3 kembali bergulir.
Agenda hari ini adalah uji coba antara Persebal Balai Gurah Ampe Angke Agam versus Kopimos Matua Agam. Tajuknya adalah Perang Bintang. Cuman di sini kita hanya silaturahmi, lebih ke silaturahminya. Tujuannya adalah kita membawa beberapa pemain Liga 2 dan Liga 3 untuk menyuarakan bahwasannya kita dan rekan-rekan di Liga 3 dan Liga 2 tidak menerima atas keputusan PSSI yang menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Harapan kedepannya semoga Liga Indonesia lebih tertata dengan rapi, dapat ketua baru yang baik dan peduli akan sepak bola Indonesia, dan semoga Liga 2 dan Liga 3 berjalan lagi. Dalam rangka silaturahmi dan sambil mengeluarkan keringat sore sama rekan-rekan dari Liga 2 yang dari Sumbar, Liga 3, ajang silaturahmi. Harapan saya semoga Liga 2, Liga 3 dapat bergulir kembali seperti semula dan kami bisa kembali ke tim masing-masing kembali.